Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat sekeluarga. Di sini saya juga sehat-sehat. Untuk mancing casting agar bisa melempar jauh, kita memerlukan piranti ultralight. Yang pertama, saya mulai dari joran ultralight. Teman-teman bisa nyari yang ukuran lensnya 2-6 lip, 1-3 lip, atau 1-4 lip, terserah sesuai selera. Yang punya saya ini joran dari Cina teman-teman, dan di speknya nggak ada tulisan lensnya berapa lip, cuma saya tanyakan dari sellernya di Shanghai sana, itu katanya 2-6 lip. Untuk panjangnya pun juga sesuai selera ya teman-teman, bisa 1,8 meter atau 2 meter. Kalau punya saya ini 2,1 meter teman-teman, cukup panjang. Yang kedua dari reel. Nah, ini saya punya dua reel teman-teman. Yang pertama Fugu Denshi ukuran 500 sama Daihan Reno ukuran 1000. Sebenarnya agar bisa long cast lebih bagus pakai yang ukuran kecil teman-teman, yang Fugu Denshi 500 ini. Tapi saya lebih memilih pakai reel Daihan Reno. Karena apa? Karena menurut saya untuk mancing casting pakai spoon itu kita mengejar retrieve cepat, kita mengejar speed teman-teman, untuk menarik adrenalin dari predator. Nah, ini kita lihat gear rasionya. Kalau yang Fugu Denshi ini gear rasionya 4,4:1. Kalau yang Daihan Reno ini 5,2:1. Jadi ketika kita gulung atau retrieve itu lebih cepat pakai yang Daihan Reno ini teman-teman. Oh iya, untuk mancing casting ini ukuran reel yang ideal adalah dari 500 sampai 1000. Tentunya kembali ke selera teman-teman sendiri lagi ya. Bisa pakai ukuran yang 500, 800 atau 1000. Pokoknya jangan sampai lebih dari yang 1000 kebesaran. Terus yang ketiga dari senar utama. Menurut pendapat saya, kalau mancing casting itu ideal ukuran senar PE dari 0,4 sampai 0,8. Kalau 0,2 kekecilan, takutnya nanti putus ketika fight dengan ikan besar. Kalau ukuran 1 nanti juga kebesaran, kita nggak bisa long cast. Nah, ini saya pakai senar PE dari Souga Yilang ukuran 0,6 teman-teman. 0,6, diameternya 0,128 mm dengan maksimal beban 6,3 km. Sebenarnya banyak senar yang dipakai untuk mancing casting ultralight, seperti jenis senar PE, jenis senar monofilamen, atau jenis senar yang nanofil itu. Tetapi sementara ini saya pakai senar PE dulu aja. Nah, kenapa saya pakai tackle yang harganya murah-murah? Karena saya masih pemula teman-teman, belum profesional. Takutnya nanti kalau dipakai mancing terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti joran patah atau reel rusak kena air, atau misalnya juga lure kita nyangkut dan harus motong senar PE. Nah, kalau pakai PE yang mahal, contohnya kayak PE Jabrik dari Relisk Nusantara, itu kan eman teman-teman kalau harus motong. Kalaupun kita paksa tarik, nah kebetulan putus pas leadernya, kita tetap kehilangan spoon tersebut teman-teman. Apalagi kalau kita pas pakai spoon yang mahal. Nah, terus timbul pertanyaan, kapan kita pakai spoon yang mahal atau lure yang mahal? Itu pada saat kita sudah benar-benar tahu karakteristik dari spot tersebut teman-teman. Kalau kita diajak mancing temen di spot yang baru,
mending pakai spoon yang murah atau lur-lur yang murah aja. Nah, kalau kita pakai tackle-tackle yang murah gini, kita nggak perlu takut mikirin tackle rusak, jadi lebih autofokus untuk belajar mancingnya. Nah, kalau sudah profesional, kita baru beli tackle-tackle yang lebih bagus. Tetapi tergantung dari kondisi spot juga. Kalau spotnya bagus, beli tackle yang bagus, oke. Kalau spotnya jarang ada ikan, pakai tackle bagus ya percuma. Sama aja jarang dapat ikan, mending pakai tackle-tackle yang biasa aja. Tetapi semua itu juga kembali tergantung dari selera teman-teman masing-masing. Yang keempat dari lure spoonnya. Nah, ini saya punya 4 spoon teman-teman. Yang ini 6 gram, 7 gram, 8 gram, dan 10 gram. Menurut saya kalau mancing casting land bass itu enak pakai yang 8 sampai 10 gram. Selain bisa long cast, kita juga perlu spoon yang cenderung lebih cepat tenggelam. Jadi kalau kondisi air tenang pakai yang 8 gram, kalau sedikit berombak pakai yang 10 gram. Itu pendapat saya sih. Kalau kita pakai yang 7 gram ke bawah, pada saat kita retrieve cepat itu melayang-layang teman-teman, sampai posisinya itu berada di atas air. Nah, ini cocoknya yang 7 gram ke bawah ini untuk mancing ngoyor aja. Jadi letak posisi antara joran dengan air itu nggak terlalu jauh. Nah, kalau kita retrieve, spoonnya nggak sampai terbang-terbang melayang di atas air. Kalau land bass menurut saya cocok pakai yang 8 gram dan 10 gram ini teman-teman. Kalau 12 gram, 15 gram masih bisa sih. Cuma saya lebih cocoknya pakai yang 8 sampai 10 gram ini teman-teman. Ketika retrieve cepat, dia nggak sampai melayang di atas air. Kalau spoon kita pakai retrieve lambat, itu juga kurang saya rekomendasikan teman-teman, karena spot kita karang dangkal, berpotensi sekali untuk nyangkut di karang. Kita fokusnya ke retrieve cepat aja. Nah, ini leadernya pun saya pakai senar biasa yang fluorokarbon teman-teman. Jangan dicontoh sih, mendingan teman-teman pakai senar leader aja. Harganya juga nggak terlalu mahal. Kayak dari Relix itu yang samar itu juga oke. Kalau saya pakai senar biasa aja karena murah meriah dan dapatnya panjang teman-teman. Ini saya pakai yang 12 lip dengan maksimal beban 7,9 kilo. Oh iya, kalau spoon wajib pakai kili-kili ya teman-teman, karena dia actionnya nanti berputar. Oke, nanti saya rakit dulu dan besok kita praktek mancing. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di spot. Usahakan berada di spot itu pagi-pagi betul teman-teman. Sekarang jam 5 kurang seperempat dan kondisi awan agak mendung. Nah, ini karang-karang, yang hitam ini karang-karang. Sebelah sini sudah air. Ini jaraknya antara 0 sampai 2 meter kedalaman airnya. Sekuat apapun kita lempar, kurang lebih nanti 2 meter kedalamannya.
Oke teman-teman. Strike. Strike teman-teman. GT kali. GT. Oke teman-teman, strike GT teman-teman. Saya tadi agak ngoyor selutut lah. Nah terus saya lempar. Itu saya biarkan sedikit turun. Setelah lur sampai di air, saya biarkan sedikit turun sambil baca bismillah. Habis itu saya retrieve cepat tapi santai. Nggak cepat mengeluarkan penuh tenaga gitu, nggak. Cepat tapi santai, sambil melihat keadaan sekitar teman-teman. Biasanya ada sambaran-sambaran predator barakuda. Koyoke udan ngene. Aduh. Ngiyop ta? Ayo ngiyop. Seusai hujan, kondisi makin banyak burung teman-teman. Oke teman-teman, strike teman-teman. Oke teman-teman, ikan apa ini? Oke. Walah, balais fish. Mini balais fish. Oke teman-teman, strike teman-teman. Teman-teman. Oke teman-teman. Woi. Lah. Col.
Oke teman-teman, strike teman-teman. Teman-teman, strike teman-teman. Woi. Aduh, col. Col. Aduh, ikan apa tadi teman-teman? Oke teman-teman, karena sudah jam 7 lebih waktunya masuk kerja. Cuaca juga mendung ini teman-teman. Jadi saya akhiri saja videonya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.